Shalom saudaraku, apa kabar kita hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik dan kabar sukacita. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku sekalian, dengan hati yang mengasihi Allah, kita akan memiliki perilaku yang indah. Pasti kita selalu berjuang untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan pasti akan mengasihi sesama kita seperti kasih Allah, sehingga kita bisa menjadi wakil Tuhan atau representasi Tuhan untuk menyentuh dan menjamah orang di sekitar kita. Dengan hati yang mengasihi Allah, kita bersedia untuk terus berproses guna mengalami perubahan semakin seperti Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita akan merespon anugerah Tuhan, yaitu dengan menyediakan hidup kita ini sepenuhnya untuk belajar firman, menyediakan waktu berdoa, menyangkal diri, dan kita melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka hanya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan yang dapat memiliki dan mengalami keselamatan. Saudaraku sekalian, keselamatan itu diubahnya manusia kepada rancangan semula atau dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Dan ini harus ada proses yang dijalani, dan proses itu bisa berlangsung kalau seseorang mengasihi Allah. Sebab kalau tidak mengasihi Allah, pasti akan mengasihi dunia. Yesus berkata, Akulah jalan, dan dalam bahasa aslinya yaitu Hodos. Yesus adalah jalan. Tentu jalan itu harus dijalani agar sampai ke tujuan. Keselamatan yang Allah sediakan tidak membuat otomatis seseorang selamat, tetapi Allah menyediakan jalan di mana manusia dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau seseorang menjalani jalan itu, maka keselamatan yang Allah sediakan bisa dialami dan dimiliki. Jika tidak, maka tidak akan terwujud. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, maksudnya adalah Yesus sebagai sarana untuk mencapai apa yang akan dituju. Namun seseorang harus menjalani jalan kehidupan Yesus, baru bisa mengalami dan memiliki keselamatan. Jangan seperti sekelompok masyarakat yang beryuforia, bergembira merayakan dibangunnya jalan dan jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan kota. Masyarakat tersebut hanya beryuforia merayakan dibukanya jalan tersebut, tetapi tidak melintasi atau menjalaninya. Mereka tidak pernah melihat karena tidak sampai ke kota. Kalau hanya mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu belumlah menjalani jalan tersebut. Inilah yang mengakibatkan banyak orang Kristen tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan itu. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu yang dituju Bapa. Bukan hanya diperkenankan masuk surga, melainkan sampai kepada Bapa. Artinya, hidup dalam persekutuan dengan Bapa sebagai anak-anak Bapa, yang standarnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa ya Bapa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Secara komunitas, tetapi juga pasti secara individu, ada persekutuan dengan Bapa itu. Keselamatan adalah jalan di mana anak terhilang dapat menemukan kembali persekutuan dengan Bapa. Keselamatan dalam Yesus Kristus memberi akses untuk menemukan kembali persekutuan dengan Bapa. Seperti anak terhilang di Lukas 15, sang bapa sangat mengharapkan anaknya pulang agar dapat kembali bersekutu dengan dirinya. Tetapi saudaraku sekalian, masalahnya adalah, apakah anaknya memiliki kerinduan kepada bapaknya? Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Shalom.